Kami dari kelompok 53 akan mempresentasikan proyek kami yaitu kipas angin otomatis berbasis suhu. Kelompok kami terdiri dari Lukman dengan NPM 20064833132 dan Gresya dengan NPM 20064834992. Jadi latar belakang dari proyek kami adalah perkembangan teknologi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipungkiri untuk zaman sekarang. Mulai dari hal yang kompleks seperti pembangkitan daya hingga hal yang mudah seperti membuka pintu. Kipas angin juga tidak terlepas akan hal seperti ini. Terkadang ketika suhu ruangan sudah mulai panas, kita tidak terlalu merasakannya, namun lama-kelamaan hal ini dapat mengganggu aktivitas. Oleh karenanya, kami menciptakan sebuah kipas angin otomatis yang menyala berdasarkan suhu ruangan, dan kipas angin ini dapat dimatikan secara manual jika dirasa masih belum perlu untuk dinyalakan. Komponen utamanya terdiri dari pertama ada Arduino Uno, yaitu adalah board microcontroller berbasis ATM Mega 328. Arduino ini sendiri merupakan perangkat yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang serta membuat perangkat elektronik. Terdapat juga RTC DS1307 yang merupakan real time clock atau RTC yang dapat menyimpan data-data detik, menit, jam, tanggal, bulan, hari dalam seminggu dan tahun valid hingga 2100. Selanjutnya ada micro SD card module, yaitu sebuah modul yang berfungsi untuk membaca dan menulis data dari SD card. Modul ini memiliki interfacing menggunakan komunikasi SPI. Lalu ada LCD display 12C atau liquid crystal display 16x2, yaitu salah satu media penampil yang sangat populer digunakan sebagai interface antara microcontroller dengan usernya. Modul LCD yang dikendalikan secara serial sinkron dengan protokol 12C/11C. Dinamo 9 volt yaitu alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kita juga menggunakan breadboard. Lalu ada step up 5 volt to 12 volt, yaitu berfungsi untuk mengubah USB 5 volt atau charger atau power bank menjadi power 12 volt DC. Lalu ada push button, yaitu berfungsi untuk pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Modul yang kita terapkan di sini ada modul input-output, komunikasi, PWM, dan data logging. Input-output kita gunakan dalam mengirimkan saat Arduino mengirimkan dan mendapatkan sinyal melalui pin. Komunikasi terdapat pada komunikasi LCD, modul SD card dengan microcontroller serta 12C secara 12C. Lalu ada PWM kita gunakan pada saat menyalakan dinamo, dan modul data logging ada pada data sensor disimpan oleh SD card. Ini terdapat skematik rangkaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hadiwinata, praktikan untuk praktikum SISB yang kedua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang kelompok saya buat, yakni kipas angin otomatis berdasarkan suhu. Nah, di sini bisa dilihat kami menggunakan LCD I2C 16x2. Lalu di sini ada step up dari 5 volt ke 12 volt. Lalu di sini ada motor DC 9 volt sudah ditambah dengan kipas. Lalu di sini ada RTC untuk pengaturan waktu, dan di sini ada sensor suhu LM35. Lalu di sini ada push button, dan kami terakhir menggunakan Arduino Uno sebagai mikroprosesornya. Nah, mungkin pertama-tama modul yang kami gunakan itu adalah input output, karena di sini terlihat ada input output yaitu analog dan digital yang kami gunakan. Kedua yaitu PWM-nya itu dari LM35 ke Arduino dalam bentuk data analog. Lalu yang ketiga ada komunikasinya itu antara RTC dengan Arduino dan LCD dengan Arduino. Nah, keduanya ini menggunakan komunikasi jenis I2C. Lalu yang keempat adalah data logging. Nah, untuk data logging di sini kami tidak menggunakan SD card, namun kami akan menggunakan aplikasi bernama Parallax. Jadinya itu nanti akan langsung ditampilkan di Excel.
Oke, mungkin pertama-tama kami nyalakan dulu rangkaiannya. Oke, lalu di sini sudah dinyalakan, rangkaiannya terlihat dari lampu Arduino yang mulai berkedap-kedip. Lalu di sini LCD-nya juga sudah menyala. Mohon maaf, ini brightness-nya belum diatur. Ini kelihatannya terlalu terang di kamera. Lalu yang ketiga di sini ada motor dinamo. Dinamo nanti akan berputar kalau suhunya itu melebihi suhu yang sudah saya tetapkan. Nah, pada kode saya menetapkan bahwa kodenya itu besarnya adalah sekitar 33,5 derajat Celcius. Nah, untuk kalau misalkan ini saya turunkan suhunya misalkan menjadi 10 derajat. Kita tambah dulu sebentar. Oke. Sudah. Nah, di situ terlihat jika pembacaan suhunya lebih dari 10 derajat, motornya ini akan mulai berputar. Nah, ini tadi sudah terlihat motornya sedikit berputar. Mungkin ini karena torsinya kurang besar, sehingga putarannya tidak terlalu kuat. Namun tadi tadi suhunya saya atur sebesar 10 derajat Celcius, jadinya kalau misalkan suhunya ini lebih dari 10 derajat Celcius, nah maka dinamonya itu akan berputar sesuai dengan apa yang saya perintahkan di kode. Nah, lalu lanjut untuk kodenya. Pertama-tama di sini saya menggunakan modul wire.h. Wire.h ini tentunya untuk komunikasi I2C antara Arduino dengan LCD dan RTC. Lalu yang kedua di sini ada liquid crystal. Ini adalah library untuk memerintahkan LCD. Ini servo sebenarnya tidak dipakai, saya tidak pakai servo. Lalu di sini ada RT sleep. Ini untuk memerintahkan RTC. Lalu di sini menggunakan kedua adalah SPI dan yang terakhir adalah SD.h. SD.h ini sebenarnya untuk SD card, namun karena saya menggunakan aplikasi jadi ini tidak terlalu terpakai. Lalu lanjut, ini adalah untuk deklarasi RTC-nya. Ya, ini adalah untuk button pin-nya. Lalu di sini adalah untuk deklarasi I2C-nya. Deklarasi I2C dan beberapa pin untuk temperatur dan untuk temperatur. Nah, di sini LED pin ini maksudnya button pin saya nggak ganti. Lalu di void setup di sini serial bikinnya mulai dari 9600 dan di sini ada mulai LCD dinyalakan, lalu ada input outputnya. Nah, di sini jikalau RTC tidak ada, maka nanti di serial monitor akan tertulis tidak ada RTC-nya. Namun karena RTC-nya sudah ada, ya ini nanti akan dilewatkan. Nah, jikalau RTC-nya ini tidak bisa berjalan karena masalah short atau RTC-nya disoldernya masih belum benar, nah ini nanti dia akan menulis ini. Nah, lalu di sini saya mengatur tanggal dan waktunya. Di sini saya atur tanggal waktunya sekarang, yaitu hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Nah, ini nanti bakal kelihatan di serial monitornya. Nah, ini clear data dan label ini merupakan perintah untuk parallax-nya supaya nanti ketika data logging dia langsung dibuat di Excel. Nah, lalu di sini ada pembacaan temperaturnya, di sini pengaturan LCD-nya, lalu di sini adalah pengaturan untuk motornya, di mana LED pin ini sebenarnya pin untuk 12 volt, pin untuk step up. Jadinya jika misalkan suhunya lebih dari 10 derajat Celcius, maka step up akan nyala. Nah, kalau step up nyala, maka nanti hasilnya adalah motor akan berputar. Nah, lalu di sini adalah perintah untuk RTC-nya dan terakhir ada delay 1000. Jadinya setiap kali data diambil ya delay dulu sama 1 detik, baru dia akan mulai ngambil data lagi. Nah, untuk data loggingnya bisa dilihat di sini. Di sini saya menggunakan aplikasi namanya PRXDAC. Lalu untuk data loggingnya pertama-tama kita buat dulu portnya ada di berapa dan bautnya ada di frekuensi berapa.
Jika sudah benar baru mulai connect. Nah, di sini dapat terlihat bahwa data dari rangkaian yang saya buat tadi mulai diambil berdasarkan data serial yang dikeluarkan oleh Arduino-nya ini. Jadinya antara PLX DAC dan Arduino, antara PLX DAC dan Arduino, komunikasi yang dipakai adalah komunikasi tipe serial, PAN-SPI atau apa, dan ya ini adalah hasilnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.